Aku bukan tidak punya jawaban, tetapi singa tidak berkehendak terhadap anjing. Dadi kula sering panjenengan yang kepatek gitu. Tapi ingat, walaupun singa raja hutan, tetapi dia tidak pernah menjadi raja pada dirinya atau pada kelompoknya. Sebab kalau singa sudah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami R9 Channel. Tidak bosan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan, selibet-selibet lidah. Edisi yang lalu saya mengulas tentang tulisan saya sendiri di NU Online pada 2017 yang lalu, menyikapi atau menyanggah dari apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi bin Yahya. Responnya sangat beragam, dan sebagian di antara komentator dan sahabat-sahabat saya menanyakan kenapa sudah seperti ini PBNU tidak bersuara. Ya, kami tidak bisa memberikan jawaban karena kami bukan pengurus PBNU. Kami atau saya berada dalam kepengurusan salah satu Banum NU. Mungkin kiai-kiai di PBNU memiliki strategi sendiri. Walaupun ya saya memahami dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat itu, karena nampaknya memang berbeda perlakuan antara persoalan yang merusak sejarah NU itu sendiri dengan penelitian nasab. Ini kan ramai ketika berbicara nasab, ya mulai dari Rois Am, ketua umum, sampai salah satu ketua, yakni Gus Fahrur, yang beberapa kali saya ulas. Ngapunten Gus, ini sekedar gendu-gendu rasa. Saya tiada kebencian terhadap siapapun. Saya berusaha menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya bisa menghibur lah. Nah, belum lama ini saya sempat menyaksikan tayangan YouTube dari Gus Jazuli. Kalau dengan Gus Jazuli ini saya kenal, pernah ketemu di Cirebon ya. Beliau menantu dari seorang kiai di Banten. Dalam bahasan tersebut beliau menyampaikan bahwa ada kiai kampung yang mengajak diskusi Gus Fahrur, bukannya dijawab dengan baik atau diterima tantangan barangkali dalam tanda petik ya, diskusi terkait dengan nasab Ba'alawi itu malah mengirimkan kalimat puitik berbahasa Arab. Yang ini menjadi sorotan tersendiri oleh Gus Jazuli. Komentar tersebut saya tampilkan di layar, tapi mohon maaf itu tulisan tangan saya sendiri karena editor saya nggak bisa ngetik Arab, alatnya masih kurang. Bacaannya adalah kul ma syi'ta fi masabbati ardi fasukutu 'anil laimi jawabun lastu adimatal jawabi walakin al asadu la yaruddu 'alal kilabi. Atau kata Gus Jazuli bisa dibaca walakinnal asada la yaruddu 'alal kilabi. Kul ma syi'ta fi masabbati ardi. Kul, katakanlah, ma syi'ta, sakarepmu. Jadi kalau diterjemahkan dengan bahasa dangdut itu, caci makilah aku sepuas hatimu. Kurang lebih seperti itu. Terus fasukutu 'anil laimi jawabun. Fasukutu moko anapun utawi meneng 'anil laimi saking kelanjutan jawabun iku jawabi. Artinya mendiamkan orang yang mencaci maki itu adalah jawaban. Silahkan kamu mencaci maki saya, silahkan kamu menghina saya, adapun diam adalah jawabnya. Oh, puitik sekali kan. Walaupun ini kata Gus Jazuli ada kesamaannya dengan diwan atau puisinya Imam Syafi'i ya. Wallahu a'lam, saya nggak paham. Terus lastu adi matal jawabi, di sini mendapat kritik yang sangat elementary, sangat dasar dari Gus Jazuli, karena lastu orono sopo ingsun adimatal jawabi. Ini yang benar kata Gus Jazuli itu adimah, bukan adimata, karena kalau adimata kan perempuan muannas, yang muannas itu ya perempuan, sementara Gus Fahrur itu kan laki-laki, mestinya adimah tapi ditulis adimata, mungkin salah ketik atau bagaimana. Wallahu a'lam, Gus yang tahu Gus Fahrur. Kalau
mu'annas yang laki-laki sebenarnya ada, Gus Dusuli. Mu'annas itu ada yang laki-laki yaitu mu'annas al-aidid. Sorry Beb Mu'annas, saya walaupun kerap membahas tentang persoalan nasab habaib, bukan berarti saya tidak punya kawan-kawan yang dari Habib ya. Jadi ada mu'annas yang laki-laki yaitu mu'annas al-aidid. Tapi dalam penulisan ini tentu ya tidak tepat karena Gus Fahrur itu laki-laki. Maka menurut Gus Dusuli, bukan menurut saya nggak paham banget ilmu nahu. Lastu adimal jawabi, aku bukan tidak punya jawaban, tetapi al asaduh, adapun utawi anapun utawi singa, la yarudu ora akarep opo singa alal kilabi maring pirang-pirang asu. Jadi kalau diterjemahkan secara literal dan digambarkan bahwa cacilah aku, kritiklah aku, dan diam adalah jawabanku dari orang-orang yang keterlaluan. Aku bukan tidak punya jawaban, tetapi singa tidak berkehendak terhadap anjing. Jadi kula serang panjenengan yang kepatek Gus. Bocok seni kana cuk rasa kena. Ya kita buat bercanda saja, kita buat santai saja. Anggaplah ini diskusi secara digital dan sikapi secara santai pula, karena tidak terlalu substantif ya, lebih kepada dinamika berdiskusi di era digital. Saya lebih menyikapi ke arah sana. Selebihnya bagaimana Anda menyikapi itu adalah hak Anda. Dan apabila kita predali peristilahan-peristilahan ini, ada kata singa yang biasa digambarkan sebagai sosok pemberani. Singa podium digambarkan seorang tokoh yang pemberani, karena singa itu digambarkan pula sebagai raja hutan. Tapi ingat, walaupun singa raja hutan, tetapi dia tidak pernah menjadi raja pada dirinya atau pada kelompoknya. Sebab kalau singa sudah menjadi raja pada kelompoknya, maka akan berarti penyakit raja singa. Hati-hati menggunakan metafor singa. Kemudian kata kilap alias pirang-pirang asu. Jadi ingat lagunya Gus Fuad. Gus Fuad Pleret yang ada asu-asunya itu. Anjing kerap kali atau secara umum memang menjadi metafor yang digambarkan ketidakbaikan. Walaupun dalam karya-karya sastra, anjing kerap kali dipakai untuk menjadi perlambang kehebatan dan kesetiaan. Sebab apabila kita melihat dari binatang anjing itu sendiri, umum kita ketahui anjing itu setia. Bahkan ada anjing yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi ya. Dan anjing itu setia kepada majikannya, walaupun nanti ada gambaran-gambaran lain tentang keburukan anjing. Dan ikhlas dia. Umum di mazhab kita kan anjing itu dihukumi najis, tapi dia nggak pernah demo. Dan dari sini juga saya menjadi ingat dulu ketika ramai-ramai Gus Ketum, Gus Menteri Yakut Khalil Quamas dipersalahkan karena dianggap telah menyamakan suara azan dengan suara anjing. Itu ketika memberlakukan atau sosialisasi peraturan atau himbauan terkait dengan toa atau speaker di tempat-tempat ibadah. Ramai kan pada saat itu. Nah, atas persoalan itu 2 kali saya diajak podcast oleh salah satu teman saya. Lantas teman saya ini juga menyalahkan Gus Yakut. Saya tanyakan, di mana salahnya Gus Yakut? Karena dia telah menyamakan suara anjing dengan suara azan. Saya tanya, apakah benar seperti itu atau ada editan? Ternyata ada editan, sehingga mengesankan Gus Yakut telah menghina azan karena menyamakan dengan suara anjing. Nah, kalau ternyata tidak ada editan pun, saya tanya, apakah salah Gus Yakut menyamakan suara azan dengan anjing? Salah. Kenapa salah? Karena anjing itu najis. Loh, kan najis pun itu
di mazhab kita, saya pernah di Turki, gini-gini saya pernah di Turki ya. Di sana itu biasa orang sana mazhabnya berbeda dengan saya. Kalau tidak salah itu Hanafi, biasa megang anjing. Jadi di sana anjing itu tidak dihukumi najis. Kalau Anda ke apa itu istana sultan ya, Topkapi, di sana ya ada anjing yang menjaga juga. Jadi kalau anggaplah badannya atau liurnya secara khusus itu najis, apakah suaranya juga najis? Bingung teman saya itu. Apakah sampean tahu suara anjing itu apa? Jangan-jangan dia juga bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan bumi ini bertasbih. Jangan-jangan suara anjing juga bertasbih, tapi kita tidak tahu karena kita sudah meyakini bahwa anjing itu najis, sehingga apa yang ada pada diri anjing itu dianggap buruk dan diperlambangkan buruk. Demikian juga ketika seseorang memberi metafor atau gambaran atau perlambang orang kepada anjing, maka biasanya dihukumi disifati buruk. Anjing kamu, seperti begitu kan. Padahal di dalam dunia sastra, dalam dunia seni tidak selamanya seperti itu. Saya masih ingat lagu itu yang saya jadikan dalil kepada sahabat saya, termasuk Gus Desuli ya, barangkali nonton tayangan ini. Metafor anjing tidak selamanya buruk, bisa saja itu menjadi lambang kegagahan dan kehebatan. Contohnya seorang penyair terkemuka milik bangsa kita, Syekh Firgawan Nistanto. Dia ketika memuji W.S. Rendra, dia menggunakan kata perlambangnya itu bukan dengan singa, tapi dengan anjing. Si anjing liar dari Yogyakarta, apa kabarmu? Lanjutannya, kurindu gonggongmu yang pedas, yang keras hantam cadas. Kurang lebih seperti itu. Intinya sahabat-sahabatku sekalian, selain ingin menyapa Anda dan gundu-gundu rasa, kalau kata orang Tegal juga, kita menyikapi berbagai persoalan secara santai apabila masih bisa dibawa santai. Kemudian terkait dengan perlambang-perlambang, ya bagaimana kita menyikapi. Walaupun saya juga sempat tertawa ketika mendengar ulasan Gus Desuli, kemudian saya tulis ya, dan oh iya, ternyata saya dianggap kiri. Yang kepatek ya, tapi patek pun, anjing pun, dalam salah satu karya legendaris Iwan Fals menjadi perlambang yang luar biasa sebagai gambaran keberanian dari seorang W.S. Rendra. Dan ingat juga, andai pun kita dikatakan sebagai singa, dia adalah raja hutan yang tak bisa menjadi raja pada singa itu sendiri. Sebab kalau dia sampai jadi raja singa, maka akan jadi penyakit. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Anda terhibur. Salam hormat dari saya, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.